para saudara dan saudari, secara khusus para frater dan bruder yang akan mengikrarkan kaul perdana. Pengikraran kaul perdana pastilah Anda rasakan sebagai hari yang istimewa. Lebih istimewa lagi karena para orang tua tidak bisa hadir. Corona ini memang agaknya kurang ajar ya pada kita ya. Tetapi tidak perlu kecil hati. Saya tabisan diakon bahkan tidak dihadiri bapak saya. Tabisan imam, tabisan uskup bahkan tidak dihadiri bapak saya karena bapak saya sudah meninggal. Orang tua Anda pasti juga hadir secara rohani. Saya yakin bapak saya waktu itu hadir secara rohani. Di Filipina bahkan ada tabisan uskup yang hanya dihadiri oleh 10 orang termasuk pentahbis dan umat. Itu 3 bulan yang lalu. Maka hari Anda hari ini masih jauh lebih istimewa. Renungan saya awali dengan kisah nyata berikut. Seorang bernama Carlo Acutis. Carlo Acutis, seorang remaja milenial, lahir di Inggris tahun 91. Lahir dari keluarga broken home. Orang tuanya berpisah. Ia tumbuh dan besar di Italia bersama dengan ibunya, dan karena itu dia tetap memakai nama marga ibunya, tidak marga ayahnya. Ibunya Boru Acutis. Boru Acutis itu artinya dari keturunan bermarga Acutis. Dia bukan hanya tumbuh dari keluarga broken home, dia bahkan mengidap penyakit leukemia. Tetapi situasi yang tidak baik pada dirinya itu tidak membuat dirinya patah arang, tidak membuat dirinya patah semangat untuk berbuat baik. Dalam hidupnya yang hanya singkat, dia kumpulkan kawan-kawannya yang berasal dari keluarga broken home. Dia memberikan peneguhan, penghiburan, katekese untuk tetap beriman, untuk tetap percaya bahwa Allah Maha Baik, Maha Rahim. Dia juga membela anak-anak yang cacat, yang karena keterbatasan fisiknya dibuli oleh kawan-kawannya yang sehat, lengkap, sempurna secara fisik. Dia membela kaum yang lemah. Dan yang istimewa, dia mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia sejauh yang dia dapat, dan memasukkan dalam websitenya beberapa saat sebelum dia meninggal. Dia menghidupi Ekaristi dan sangat mencintainya, dan karena itulah punya devosi yang sangat tinggi, dan dengan segala usahanya dia mendokumentasikan mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dia akan dinyatakan beatus oleh Bapak Paus Fransiskus di Basilika Santo Fransiskus Assisi pada 4 Oktober yang akan datang sebagai beatus milenial. Usianya baru 15 tahun. Barangkali nanti akan dipatungkan dengan seorang pemuda membawa rangsel, pakai jaket milenial, pakai sepatu ket, celana jeans, dan seorang santo. Dunia modern tidak menghalangi pun remaja milenial untuk menjadi santo.
Saya tidak berani mengulangi kata-kata Yesus dalam Injil hari ini bahwa, "Hai kalian angkatan yang jahat." Tetapi saya akan mengatakan beberapa poin berikut. Angkatan, sekelompok orang atau peer group, pastilah lebih saling mengenal, lebih merasa saling sehati dan seperasaan. Biasanya orang sangat bangga dengan angkatannya. Saya sampai sekarang juga masih mengenang terus-menerus dan menceritakan dengan bangga bahwa angkatan tabisan saya 9 orang sampai sekarang masih utuh. Bukan berarti kami saleh semuanya. Entah kualitasnya seperti apa, angkatan selalu dibela dengan berbagai argumen, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Sungguh sebuah angkatan mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup kita. Pengaruh itu bisa baik, tetapi juga bisa buruk. Kita pastilah dipanggil untuk mempengaruhi angkatan kita masing-masing dengan pengaruh baik dan bukan pengaruh buruk. Sememalukan apapun kalau itu buruk, haruslah kita akui dan bukan kita tutup-tutupi. Jika ditutup-tutupi dan diganti dengan kebaikan, yang kita tutupi akan terpendam sebagai luka batin. Keburukan atau kelemahan harus dieliminir dan diganti dengan kebaikan. Dengan diperbaiki, kita akan menjadi sehat dan merdeka, bahagia. Memang dalam saling mempengaruhi dan memperbaiki, kita dituntut untuk teguh mempertahankan pendapat kita, sikap kita, jika kita dalam posisi benar. Jangan sampai yang benar menjadi disalahkan dan yang salah dibenarkan. Tetapi kita juga harus berani legowo jika kita kalah dalam bersaing, berdialog, berdebat, apalagi kalau kemudian kita sadar bahwa pendapat dan sikap kita keliru. Apalagi kalau kita berhadapan dengan angkatan lain, kita jelas dituntut untuk tetap tenang, rasional, tidak kehilangan kontrol dan tidak merusak. Kita juga harus berani tegas meredam tim sukses dalam tanda petik dan simpatisan kita atau angkatan kita untuk tidak berlaku anarkis. Kita berani seperti Yesus yang di Taman Getsemani dengan keras meminta Petrus untuk menyarungkan pedangnya karena Petrus ngotot mau membela Yesus. Merusak, memfitnah, black campaign bukan jalan yang gentle. Sikap itu malah justru akan merendahkan martabat diri kita sendiri. Jika kita tetap berlaku benar walaupun difitnah, yakinlah bahwa Allah kita tidak akan tinggal diam. Gusti mboten sari. Yesus sang kebenaran, ditulis oleh Yohanes 14 ayat 6. Yang tidak mempunyai kesalahan tetapi toh dijatuhi hukuman mati, Yohanes 19 ayat 6, akhirnya ditinggikan dan dianugerahi oleh Allah nama di atas segala nama, Filipi 2 ayat 9. Namun ada sikap lain yang luhur yang patut kita pertimbangkan untuk kita hidupi, yaitu sikap rendah hati dan barangkali mengalah, pasrah, tanda keberimanan kita pada penyelenggaraan dan kuasa ilahi. Mengalah bukan berarti kalah, ngalah malah dhuwur wekasane. Rekasane juga, tetapi dhuwur wekasane. Dan itu adalah sikap Allah sendiri. Allah ternyata bukan pribadi yang sombong, sewenang-wenang, bukan pembalas dendam dan main kuasa,
bukan Allah yang otoriter atau hilang kontrol atas kesadaran dirinya. Cermatilah bagaimana Yesus sebagai putra Allah namun membiarkan dirinya disiksa, dicaci maki, diludahi, dan disalibkan dengan tetap tenang tanpa membalas. Bukankah dia merelakan dirinya kalah, bahkan sampai mati tak terhormat? Beranikah kita mencontoh Allah kita yang demikian? Beranikah kita seperti Carlo Acutis yang dalam penderitaannya tetap berbuat baik? Beranikah kita meneladani putra Allah yang rela kalah? Dalam bacaan pertama tadi kita dengar Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja, namun mengeluh bukan hanya kepada manusia, melainkan bahkan kepada alam, menyampaikan keluhannya. Apakah ada Allah yang demikian sudah kehabisan akal, dalam tanda petik, dalam menghadapi manusia sehingga dia harus mengeluh? Masa Allah kehabisan akal? Allah mengeluh karena manusia terlalu tegar tengkuk. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Mika 6 ayat 3 tadi kita dengar. Terhadap yang tegar tengkuk ini, sering segala cara, dialog dan diskusi mentok. Orang tidak menggunakan akal tetapi okol. Akhirnya kita hanya bisa mengelus dada. Itu yang dilakukan Allah. Justru dalam kerahiman dan belas kasihan yang tidak akan menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menegur, bahkan memperingatkan manusia dengan keras, mengajak manusia untuk berdialog, tetapi tetap dicurangi, diabaikan, tidak dianggap. Allah hanya bisa mengelus dada pada akhirnya. Bukan hanya dalam kitab Mika Allah mengeluh menghadapi manusia. Dalam Yeremia 2 ayat 9 dia menulis, ketika orang Israel melupakan Allah, Allah tetap mengundang Israel untuk duduk berbicara bersama. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Ketegaran hati Israel diungkapkan dengan istilah berperkara. Kata itu tersebar dalam perjanjian lama, banyak sekali, terutama dalam kitab para nabi. Orang-orang yang berseru kepada umat untuk kembali ke jalan Allah, tetapi diabaikan. Barangkali tugas itu pun akan kita hadapi di masa depan kita, para frater. Dalam Yesaya 1:18 misalnya, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam semuanya itu Allah menunjukkan inisiatifnya, mengajak Israel untuk duduk bersama, berbicara, berdialog, berperkara. Apakah ini bukan sikap pribadi yang rendah hati dan yang panjang sabar? Sebab bukankah jika Allah mau, sekali bersabda saja semuanya bisa lenyap? Sikap Allah tersebut mengingatkan kita akan Yesus putra Allah yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia sangat merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Allah memang pernah melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Namun ketika Allah melakukan itu, dia teringat akan Abraham.
yang pernah melakukan tawar-menawar agar Allah mengurungkan niatnya. Allah sudah sementara waktu menahan diri untuk tidak melenyapkan Sodom dan Gomora karena permohonan Adam, karena permohonan Abraham maksud saya. Namun pada akhirnya Allah tidak menahan diri lagi karena Sodom dan Gomora semakin menjauh dari Allah. Dikasihani namun tidak tahu diri. Kejadian 18 dan 19, kisah tentang Sodom dan Gomora itu dapat kita temukan. Kita bisa merasakan di sini bagaimana pedihnya perasaan hati Allah yang berada dalam dilema menghancurkan kota itu atau menuruti permohonan sahabatnya. Abraham disebut sahabat Allah yang telah melakukan tawar-menawar dengan dia. Saya kemudian teringat akan Yesus Putra Allah yang sampai menangis pedih ketika memasuki kota Yerusalem dan menyaksikan kedegilan penduduknya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera." Lukas 19, 41-42. Di Yerusalem ada banyak orang yang mengikuti Yesus, namun tidak sedikit juga yang menolak Yesus, bahkan menunggu menangkapnya untuk membunuhnya. Dalam berdialog, berdebat, berperkara, dan bahkan berkelahi, kisah Yakub di tepi sungai Yabok misalnya, dia berkelahi dengan Allah dan manusia. Dalam dialog, berdebat, berperkara, dan bahkan berkelahi, Allah rela menempatkan diri selaku pihak yang kalah. Opo tumon, kata orang Jawa, penguasa berlaku demikian. Ini mengingatkan saya pada Yesus Putra Allah yang di atas Kalvari disalib oleh manusia dan tak berdaya. Putra Allah menundukkan kepalanya, terkulai dan mati. Allah menempatkan dirinya sebagai pihak yang kalah dan membiarkan manusia di pihak yang menang. Opo tumon, ada Allah yang demikian. Allah mau mengajar apa pada kita? Allah mengajar kita hidup bukan bersandarkan hukum rimba, melainkan hukum cinta kasih. Kasihlah yang harus kita hidupi, yang harus kita wartakan. Pun kalau hidup kita sendiri dalam kesulitan, kekurangan, atau dalam penderitaan, dunia modern tidak menghalangi Carlo Kautis untuk menjadi santo juga dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, remaja milenial. Kita juga dipanggil untuk seperti dia, memberikan hidup kita bagi Allah dan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.